Selamat mendengarkan audiobook Pengantin Pengganti Tuan Pemarah. Karya dari autor Aisyah Siti Akmal Ali. Episode 11, Berpamitan. Keesokan harinya. Loh, Mas Erik? Wajah kamu kenapa jadi begini? Mas berantem ya? Dania terbengong-bengong melihat luka di sudut bibir Erik yang terlihat membiru dan juga tampak membengkak. Perlahan Dania menyentuh luka tersebut, dan Erik pun refleks meringis, karena lukanya benar-benar sakit. Bahkan tadi malam saja Erik hampir tidak bisa tertidur, akibat rasa sakitnya yang berdenyut-denyut. Au, pagi Erik. Ups, maaf. Dania menarik tangannya kembali dengan wajah penuh rasa bersalah. Tidak apa, aku hanya kaget. Sekarang sentuhlah. Erik menarik tangan Dania, kemudian meletakkannya kembali ke pipinya. Dania mengelus luka tersebut dengan lembut, sambil bertatap mata dengan Erik yang kini tengah melemparkan senyuman manis untuknya. Namun itu hanya sebentar saja. Dania tidak ingin berlama-lama melakukan itu, karena ia tahu selama ini Erik memang menyukai dirinya. Kenapa kamu berantem, Mas? Bukankah Mas Erik yang selama ini aku kenal tidak pernah membuat masalah? Apalagi sampai berantem seperti ini. Tutur Dania dengan alis yang saling bertaut. Aku tidak berantem, Dania. Kemarin itu aku bertemu seseorang. Orang gila, dan karena gilanya kumat, akhirnya dia refleks memukulku tanpa sepengetahuanku. Jawab Erik sambil terkekeh pelan. Masa sih, Mas? Lah terus bagaimana orang gilanya sekarang? Apa dia masih berkeliaran? Wah, bahaya jika ia dibiarkan berkeliaran seperti itu. Bisa-bisa nanti dia malah melukai orang-orang yang ia temui. Tanya Dania dengan mata membulat. Erik tersenyum kecut, masih menatap wajah teduh Dania yang selalu membuat hatinya tenang. Seandainya kamu tahu siapa orang gila itu, Dania, dan sebentar lagi kamulah yang akan menjadi korban kegilaannya. Ya Tuhan, di saat seperti ini, aku malah tidak berdaya dan tidak bisa menyelamatkan Dania dari cengkeraman lelaki gila itu. Aku benar-benar merasa tidak berguna. Batin Erik. Mas Erik kenapa? Dania melambai-lambai tangannya ke hadapan wajah Erik yang kini tenggelam dalam lamunannya. Iya, maafkan aku. Saat Erik sembari mengelus tengkuk setelah sadar dari lamunannya. Dania mengembuskan napas panjang, kemudian melemparkan senyuman manisnya kepada lelaki itu. Hari ini aku ingin berpamitan sama kamu, teman-teman, dan juga anak-anak sebelum pergi ke kediaman calon suamiku, Mas. Namun aku masih berharap bahwa hari ini bukanlah yang terakhir kalinya aku bisa bertemu dengan kalian semua. Lirih Dania, Erik kembali bersedih. Mata lelaki itu bahkan terlihat berkaca-kaca ketika menatap Dania. Kami akan selalu menunggumu, Dania, dan pintu yayasan ini selalu terbuka lebar untuk dirimu. Saut Erik dengan suara bergetar. Terima kasih, Mas. Erik menuntun Dania memasuki tempat itu, kemudian menemui teman mengajar, serta anak didiknya. Walaupun anak didiknya dapat dihitung dengan jari, dan tidak sebanyak sekolah formal pada umumnya. Namun Dania tetap bangga. Ia bangga bisa mengabdikan dirinya di tempat itu, walaupun tanpa gaji. Selama ini ia dan teman-teman hanya mendapatkan uang transportasi yang mereka dapatkan dari Erik, sebagai pendiri tempat itu. Kak Dania, kapan kakak kembali dan mengajar kami lagi? Tanya salah seorang anak didiknya. Yo kak, kami ingin Kak Dania kembali mengajar kami walaupun Kak Dania sudah menikah. Sambung yang lainnya. Kalian, kemarilah. Ucap Dania sambil mengulurkan tangannya ke hadapan anak-anak didiknya dengan mata berkaca-kaca. Anak-anak itu pun bergegas menghampiri Dania, kemudian memeluknya dengan erat. Begitu pula Dania. Ia memeluk seluruh anak didiknya sambil menitikkan air mata. Doakan saja. Semoga calon suami kakak bersedia mengizinkan kakak untuk mengajar lagi. Kalian pernah dengar bagaimana kekuatan sebuah doa kan? Dengan berdoa kita bisa membuat yang mustahil menjadi mungkin. Apalagi dengan doa kalian semua, kakak yakin Tuhan pasti tidak akan mengabaikan doa-doa kalian. Tutur Dania sembari melerai pelukannya. Kak, aku doakan semoga kakak selalu bahagia dan calon suami kakak bersedia memberikan izin untuk kakak kembali mengajar kami.
Saud salah satu dari mereka sambil menatap lekat kedua mata Dania. Amin, seru semua orang yang ada di ruangan itu termasuk Erik. Ya, walaupun jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Erik merasa kecewa dengan pernikahan mendadak Dania. Namun ia tetap mendoakan yang terbaik untuk gadis itu. Setelah puas berpamitan dengan anak-anak didik serta teman-temannya, Dania pun pamit karena sore nanti pihak Tuan Daniel akan menjemputnya. Erik mengantarkan kepulangan Dania hingga beberapa meter dari tempat itu. Setelah anak-anak serta teman-temannya masuk, Erik menghentikan langkah gadis itu. Dania, sebentar. Erik menarik tangan Dania, dan kini mereka berdiri dengan posisi berhadapan. Ada apa, Mas? Dania tampak kebingungan. Erik mengeluarkan sesuatu dari saku kemejanya, kemudian meletakkannya ke atas telapak tangan Dania. Dania, sebenarnya sudah lama aku ingin memberikan cincin ini untukmu. Tapi karena harganya yang cukup mahal, aku terpaksa harus menabung terlebih dahulu. Dan sekarang aku bisa mendapatkannya. Tapi sayangnya aku sudah terlambat. Ambillah. Anggap saja ini hadiah dariku untuk pernikahanmu. Apa ini, Mas? Dania terlena heran melihat cincin berlian yang kini berada di telapak tangannya. Itu milikmu, ambillah. Erik menutup tangan Dania kemudian mendorongnya pelan. Setelah menyerahkan cincin itu, Erik kembali menyungkingkan senyuman hangatnya sambil melangkah mundur. Ingat Dania, aku akan selalu menunggumu di sini, di tempat ini. Ucapnya sebelum berbalik dan kembali ke tempat itu, sambil melambaikan tangannya kepada Dania. Dania membuka genggaman tangannya, kemudian menatap cincin cantik bertahtakan berlian tersebut dengan mata berkaca-kaca. Ya ampun, Mas Erik. Maafkan aku, lirih Dania. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 12, berangkat ke rumah baru. Hei Dania, dari mana saja sih kamu? Kamu sudah bersiap belum? Bagaimana dengan barang-barang bawaanmu? Baru saja Dania memarkirkan sepedanya, Bu Ida sudah memberondong dirinya dengan berbagai macam pertanyaan. Padahal saat itu Dania masih lelah dan butuh istirahat sejenak untuk menghilangkan penatnya. Dania melangkah gontai kemudian menjatuhkan dirinya di atas sofa tua yang ada di ruang depan. Karena Dania tidak juga menjawab pertanyaannya, Bu Ida pun menjadi kesal. Heh, kamu tidak tuli kan Dania? Saat ini aku bicara padamu. Kesal Bu Ida dengan mata melotot. Iya Bu, iya, jawab Dania sambil mengembuskan napas berat. Semua barang-barangku sudah siap, dan tinggal menunggu orang suruhan Tuan Daniel datang menjemputku. Jawab Dania kemudian. Baguslah kalau begitu. Bu Ida yang tadinya tampak kesal, tiba-tiba saja duduk di samping gadis itu sambil menyungkingkan sebuah senyuman manis. Dania, nanti jika kamu sudah resmi jadi nyonya Dirgantara, ibu harap kamu tidak akan melupakan kami ya. Kamu mengerti kan maksud ibu? Wanita itu menatap Dania lekat dan Dania tahu apa maksud Bu Ida sebenarnya. Iya, Dania bangkit dari tempat duduknya. Aku ke kamar dulu ya, Bu. Aku ingin istirahat sejenak sebelum orang suruhan Tuan Daniel menjemputku ke sini. Jawab Dania sambil melenggang pergi. Bu Ida mendengus kesal karena Dania pergi begitu saja. Padahal ia masih ingin membicarakan banyak hal kepada gadis itu. Ya, baiklah. Setibanya di dalam kamar, Dania segera menjatuhkan dirinya ke atas tempat tidur lusuh yang selama ini menemani dirinya. Berbeda dengan kamar milik Adelia, yang jauh lebih luas dan yang pastinya jauh lebih baik dibandingkan kamar miliknya. Dania meraih cincin yang diberikan oleh Erik barusan. Ia menatap cincin itu dengan tatapan sedih. Ia tidak menyangka bahwa Erik benar-benar serius. Ya, walaupun ia sudah tahu bahwa lelaki itu memiliki perasaan kepadanya. Namun Dania tidak menyangka bahwa lelaki itu benar-benar serius dan berniat ingin melamar dirinya. Maafkan aku, Mas Erik. Seandainya kamu melakukan ini lebih dulu, sebelum ayah dan ibu menyerahkan aku kepada Tuan Daniel. Mungkin tanpa pikir panjang, aku akan menerima lamaranmu. Ya, setidaknya, aku tahu bagaimana dan seperti apa dirimu yang sebenarnya. Gumam Dania. Dania menyimpan kembali cincin itu ke dalam koper yang akan ia bawa nanti, agar tidak ketahuan oleh Bu Ida. Kalau Bu Ida tahu bahwa Dania memiliki perhiasan mahal seperti itu, wanita itu pasti tidak akan segan-segan mengambilnya. Beberapa jam kemudian, setelah puas beristirahat,
Dania pun segera berjalan menuju kamar mandi. Ia ingin mandi agar tubuhnya menjadi lebih segar dan bersih tentunya. Selesai mandi, Dania mengenakan pakaian yang bagus dan sopan, serta berdandan yang cantik. Ya, tidak mungkin Dania pergi ke tempat Tuan Daniel dengan penampilan yang acak-acakan. Bisa-bisa mulut kejamnya itu kembali menyemburkan api panasnya, yang dapat membuat telinga dan hati siapapun yang mendengarnya akan terasa panas. Sudah selesai. Saatnya menyeret koper ini keluar. Selamat tinggal rumahku. Selamat tinggal kamarku. Selamat tinggal kasurku. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Gumam Dania. Baru saja Dania ingin menyeret kopernya, tiba-tiba terdengar suara ketukan di kamarnya. Dania! Dania! Cepat keluar! Orang suruhan Tuan Daniel sudah datang! Ucap Bu Ida sambil mengetuk pintu kamarnya dengan sangat antusias. Iya Bu, sebentar. Dania bergegas menghampiri pintu kamar kemudian membukanya. Sekarang tampaklah Bu Ida dengan senyum semeringahnya menatap Dania. Ayo cepat Dania, seru Bu Ida lagi. Bu Ida meraih tangan Dania, kemudian menuntunnya menuju ruang depan dengan tergesa-gesa. Setibanya di ruangan itu, Dania melihat sosok Roy, lelaki dewasa yang selalu setia menemani Tuan Daniel. Roy menyungkingkan sebuah senyuman tipis ketika bertatap mata dengan gadis itu. Sementara Dania hanya diam. Ia tidak ingin tersenyum barang sedikit pun. Ini dia Tuan Roy. Jadi, kalian akan berangkat sekarang? Tanya Bu Ida dengan sangat antusias. Dania memutarkan bola matanya. Ia sangat yakin inilah yang paling diinginkan oleh Bu Ida sejak dari dulu. Membuatnya pergi dari kehidupan mereka. Ya, setidaknya ini adalah cara yang halus mengusir Dania dari rumah ini. Ya, sebaiknya seperti itu Bu Ida. Karena saya masih memiliki pekerjaan yang harus saya kerjakan setelah ini. Jawab Roy sambil melirik jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Tidak. Bisakah kita tunggu sampai ayahku pulang? Aku ingin berpamitan kepada ayah. Tutur Dania kepada Bu Ida dan Roy. Soal ayahmu, tidak usah dipikirkan, Dania. Nanti biar ibu yang sampaikan kepadanya bahwa kamu sudah berangkat. Lagi pula ayahmu tidak akan mempermasalahkan hal itu kok. Sela Bu Ida. Dania menghembuskan napas berat, walaupun terdengar menyakitkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Bu Ida ada benarnya. Pak Adi tidak mungkin peduli walaupun ia berangkat tanpa berpamitan kepada ayahnya itu. Baiklah, aku berangkat. Dania kembali menyeret kopernya dan berjalan mendahului mereka menuju pintu depan. Sini Nona, biar saya bantu. Ucap Roy sembari meraih koper yang diseret Dania dan membawanya menuju bagasi mobil. Duh, senangnya. Sekarang sudah dipanggil Nona saja. Bisik Bu Ida di samping telinga Dania. Ya, dan jangan lupa untuk mendoakan aku, Bu, agar aku tetap bisa bernapas dengan mulus setelah pernikahan ini dan bisa mengabulkan seluruh keinginan kalian. Jawab Dania sambil tersenyum tipis. Ah, kamu ini Dania. Ya pastilah, Tuan Daniel tidak akan sekejam itu padamu. Jawab Bu Ida sembari menuntun Dania masuk ke dalam mobil. Bu Ida mencoba meyakinkan Dania, walaupun sebenarnya ia tidak tahu kehidupan seperti apa yang akan Dania lewati setelah menikah bersama lelaki mengerikan itu. Ya, semoga saja. Setelah Dania masuk ke dalam mobilnya, Roy pun segera melaju dan membawa Dania menuju kediaman barunya. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 13, Rumah Besar. Di sepanjang perjalanan baik Roy maupun Dania tidak ada yang bicara. Mereka sama-sama diam dan tak ingin membahas masalah apapun, walaupun hanya sekedar untuk berbasa-basi. Setelah beberapa saat, akhirnya mobil yang dikemudikan oleh Roy pun tiba di sebuah rumah besar yang begitu megah dan mewah. Ini pertama kalinya Dania melihat bangunan yang semegah dan semewah itu. Di halaman depan yang sangat luas itu, tampak orang-orang dari wedding organizer yang tengah sibuk mendekor dan menghias tempat itu agar terlihat lebih cantik. Entah apa alasannya, Tuan Daniel lebih memilih melaksanakan pernikahan di rumah mewahnya sendiri. Ketika mobil yang dikemudikan oleh Roy memasuki pintu gerbang, beberapa orang penjaga keamanan yang berjaga di tempat itu menyambut mereka sambil membungkuk hormat. Roy menghentikan mobilnya tak jauh dari pintu utama rumah besar tersebut.
yang kemudian disambut oleh seorang pelayan laki-laki yang bertugas memarkirkan mobil tersebut ke tempat parkir. "Mari, Nona." Roy mengajak Dania agar mengikutinya memasuki rumah besar dan gadis itu pun mengikutinya dari belakang tanpa protes sedikit pun. Dania memperhatikan setiap ruangan yang ia lewati dengan penuh takjub. Ia bingung bagaimana cara keluarga besar di Gantara bisa memperoleh kekayaan sebanyak itu. Karena penasaran yang amat sangat, Dania pun mempertanyakan hal itu kepada Roy yang berjalan tepat di depannya. "Tuan Roy, bagaimana Tuan Daniel bisa sekaya ini?" "Ya, aku tahu dia adalah keturunan kaya sejak dulu, tapi aku tidak menyangka bahwa dia sekaya ini. Apa dulunya nenek moyang Tuan Daniel menemukan harta karun yang membuatnya kaya 7 turunan?" Celetuk Dania. Roy terkekeh pelan sambil menggelengkan kepalanya. "Apa yang Anda lihat hanya 1/8 dari kekayaan milik Tuan Daniel, Nona Dania. Jadi beruntunglah Anda karena menjadi istri sah Tuan Daniel," sahut Roy. 1/8, pekik Dania sambil membulatkan matanya dengan sempurna. "Wow, kenapa Kak Adelia begitu bodoh meninggalkan sosok lelaki kaya ini? Bukankah sejak dari dulu dia ingin menikah dengan lelaki kaya raya? Nah sekarang, kenapa malah memilih kabur?" Gumam Dania tidak habis pikir. Kini Roy menghentikan langkahnya. Ia berhenti tepat di depan sebuah pintu ruangan. Entah ruangan apa, Dania pun tidak tahu. Roy mengetuk pintu tersebut sembari berucap, "Tuan Daniel, ini saya." Tutur Roy. "Masuklah." Terdengar suara berat seseorang laki-laki yang sangat Dania kenali. Suara berat laki-laki yang menakutkan sekaligus menyebalkan yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Perlahan Roy membuka pintu tersebut, dan tampaklah seorang laki-laki yang sedang duduk di sebuah kursi kerja empuk dengan tatapan fokus pada layar laptopnya. Roy memberi isyarat kepada Dania agar masuk terlebih dahulu ke dalam ruangan itu. Dania menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tiba-tiba keberaniannya sirna, dan Alina pun ikut menciut. Karena Dania menolak, Roy pun terpaksa masuk terlebih dahulu dan menuntun gadis itu. "Tuan Daniel, ini Nona Dania," ucap Roy yang kini berdiri tepat di hadapan meja kerja Daniel. Mendengar ucapan Roy barusan, Daniel pun mengangkat kepalanya. Tatapan dingin lelaki itu langsung tertuju pada sosok Dania yang kini berdiri di belakang Roy sambil tersenyum kecut. "Kenapa kamu berdiri di sana? Maju sini," titah Daniel, masih dengan tatapan dinginnya menatap Dania. Iya Tuan." Perlahan Daniel melangkah maju kemudian berdiri tepat di hadapan Daniel. Daniel memperhatikan penampilan Dania dari ujung kepala hingga ujung kaki, sambil menautkan kedua alisnya. "Kenapa penampilanmu seperti ini? Kamu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Kenapa kali ini penampilanmu malah terlihat sangat kuno dan begitu kampungan?" Ucapnya tanpa peduli bagaimana perasaan Dania saat itu. Dania sangat kesal. Namun, melawan pun rasanya percuma. Dania sadar bahwa ia tengah berada di kediaman lelaki bermulut pedas itu. Bahkan mulai dari sekarang hingga seterusnya, hidup Dania bergantung pada belas kasihan dari lelaki tampan tersebut. "Inilah saya yang sebenarnya Tuan. Saya memang sangat kuno dan juga kampungan, berbanding terbalik dari Kak Adelia, yang selalu tampil cantik dan seksi," jawab Dania dengan tegas. Ekspresi wajah Daniel seketika berubah ketika mendengar Dania menyebutkan nama Adelia. Wajah lelaki itu terlihat kesal dan memerah. Namun lelaki itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Bibirnya tertutup rapat dengan tatapan masih tertuju pada Dania. Daniel memberi isyarat kepada Roy agar membawa Dania ke kamar. Kamar yang sudah Daniel sediakan untuk gadis itu sebelum mereka resmi menjadi suami istri. Roy menganggukkan kepalanya kemudian mengajak Dania untuk mengikutinya kembali. Dengan senang hati, Dania pun mengikuti langkah Roy yang menuntunnya keluar dari ruangan itu. Dania menghela napas lega karena akhirnya ia berhasil keluar dari ruangan itu. Tak kenapa, berada dalam satu ruangan bersama lelaki itu membuat Dania susah berpikir dan juga bernapas. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 14, Perasaan Daniel. "Ini kamar Anda untuk sementara, Nona. Dan setelah menikah, Anda akan pindah ke kamar utama, kamarnya Tuan Daniel," tutur Roy sembari membuka pintu kamar yang sudah disediakan oleh Tuan Daniel untuk Dania. Dania memperhatikan ruangan dan barang-barang yang ada di dalam ruangan itu. Benar-benar tidak sebanding dengan kamar lamanya
yang sempit dan juga pengap. Belum lagi kasur yang seharusnya sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Kamar yang sangat bagus dan juga nyaman. Kenapa tidak sekalian saja saya tidur di sini untuk selamanya? Celetuk Dania sembari menjatuhkan diri di tepian tempat tidur. Roy memasang wajah masam setelah mendengar ucapan Dania saat itu. Beruntung Dania menyadarinya dan segera meminta maaf kepada orang kepercayaan lelaki menyebalkan itu. Maaf, Dania mengelus tengkuknya sambil tersenyum kecut. Dona Dania, nanti malam Anda akan makan malam bersama Tuan Daniel. Dan jangan lupa berpakaian yang baik dan sopan. Tutur Roy. Baik dan sopan? Bagaimana dengan penampilan saya sekarang? Apakah menurut Anda ini tidak cukup baik dan sopan? Saya tidak tahu bagaimana selera lelaki itu, Tuan Roy. Saya takut penampilan saya akan dihina lagi olehnya, sahut Dania. Roy memperhatikan penampilan Dania untuk beberapa saat, dan menurutnya penampilan gadis itu memang sangat sederhana jika dibandingkan dengan sosok Adelia. Namun itulah ciri khas seorang Dania, dan sebenarnya Roy lebih menyukai Dania dengan penampilan sederhananya tersebut. Tetaplah menjadi diri Anda sendiri, Nona. Aku rasa Tuan Daniel pun tidak serius mengatakan hal itu, jawab Roy sembari melangkahkan kakinya keluar dari kamar itu. Tidak serius apanya? Wajahnya saja begitu serius ketika menghinaku, gumam Dania sambil menekuk wajahnya. Baru saja Roy ingin melangkah pergi dari tempat itu, tiba-tiba ia kembali lagi dan menyampaikan sesuatu kepada gadis itu. Oh ya Nona, jika Nona butuh sesuatu, panggil saja pelayan, ucap Roy. Baik Tuan Roy, terima kasih, jawab Dania. Sementara itu di ruang kerja Daniel bersandar di sandaran kursinya sambil menatap sesuatu yang sedang ia pegang dengan tatapan sendu. Beberapa kali terdengar lelaki itu menarik napas panjang, kemudian mengembuskannya kembali. Melupakan dirimu dan kenangan indah kita tidak semudah membalikkan telapak tangan, Adelia. Butuh waktu lama untuk bisa melupakanmu. Bahkan mungkin aku tidak akan pernah bisa melupakanmu, walaupun aku sudah berusaha keras, ucap Daniel sembari menatap lekat foto cantik Adelia yang sedang ia pegang. Sebenarnya bisa saja Daniel meminta Roy mencari keberadaan Adelia saat ini. Dan mungkin hanya butuh beberapa hari, mereka pasti bisa menemukan di mana wanita cantik itu berada. Namun Daniel memang sengaja tidak ingin mencarinya. Daniel ingin tahu bagaimana perasaan wanita itu sebenarnya. Jika Adelia memang benar-benar mencintai dirinya, Adelia pasti kembali. Begitulah menurutnya. Namun hingga saat ini, wanita itu tetap tidak ingin menampakkan batang hidungnya sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar. Tuan, boleh saya masuk? Suara ketukan serta panggilan dari Roy membuyarkan lamunan Daniel. Lelaki itu bergegas menyembunyikan foto Adelia ke dalam laci meja kerjanya. Kemudian membenarkan posisinya, seolah-olah dia baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Masuklah Roy, jawab Daniel. Perlahan pintu terbuka dan Roy muncul dari balik pintu sambil tersenyum ke arahnya. Lelaki itu berjalan masuk kemudian berdiri tepat di hadapan Daniel. Bagaimana gadis itu? Apa dia menyukai kamarnya? Tanya Daniel masih dengan ekspresi dinginnya. Iya Tuan, Nona Dania sangat menyukainya, jawab Roy. Daniel terdiam sejenak sambil berpikir. Entah kenapa aku rasa gadis itu sangat menyebalkan. Semoga saja dia tidak akan memancing kemarahanku nantinya, ucap Daniel kemudian. Tak terasa makan malam pun tiba. Daniel sudah bersiap dengan penampilan terbaiknya, sama seperti biasa. Ada acara spesial ataupun tidak, penampilan adalah hal yang paling utama menurut lelaki itu. Sementara Dania, gadis itu masih bingung harus mengenakan pakaian yang seperti apa. Ia tidak ingin lelaki bermulut pedas itu menghina penampilannya lagi. Apakah aku harus tampil seperti Kak Adel, biar lelaki itu tidak menghinaku lagi? Jangan, ingat kata Tuan Roy, jadilah diri sendiri, gumamnya. Akhirnya Dania memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri. Ia mengenakan pakaian yang menurutnya sudah cukup baik dan juga sopan. Tidak lupa ia pun berdandan dengan caranya sendiri dan dengan peralatan makeup yang juga seadanya. Sudahlah, persetan dengan pendapat lelaki itu. Toh dia memang tidak pernah menyukaiku kan? Gumamnya sembari memperhatikan penampilannya di balik cermin. Oke Dania, jika lelaki itu kembali menghinamu, cukup dengarkan dan anggap saja angin lalu. Dania melangkahkan kakinya keluar kamar, dan ternyata di depan kamarnya sudah ada seorang pelayan yang siap mengantarkannya ke ruang makan.
di mana Daniel sudah menunggunya di sana. "Mari, Nona." "Terima kasih," jawab Dania yang kemudian berjalan di belakang pelayan itu. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 15, Dinner Perdana. Akhirnya Dania tiba di ruang makan yang luasnya melebihi dari rumah milik ayahnya. Dania kembali terpelongo saat memperhatikan sekeliling ruangan. Namun yang paling menonjol di mata Dania saat itu adalah seorang laki-laki yang sedang duduk di salah satu kursi dengan tatapan dingin menatapnya. Kenapa ekspresi wajahnya selalu seperti itu? Tidak bisakah dia mengubah ekspresi wajahnya menjadi sedikit lebih manis? Untung dia tampan. Gerutuk Dania sambil melangkahkan kakinya mengikuti pelayan yang masih menuntunnya menuju meja makan. Ternyata, seperti inilah gambaran Dania sesungguhnya. Dia benar-benar sosok gadis sederhana yang berbeda jauh dari Adelia. Batin Daniel yang masih memperhatikan Dania tanpa berkedip sedikit pun. Setibanya di meja makan, pelayan itu menarik sebuah kursi yang terletak tepat berhadapan dengan tempat duduk Daniel. Kemudian mempersilakan Dania untuk duduk di sana. "Silakan duduk, Nona." "Terima kasih." Dania pun duduk di sana sambil sesekali melirik lelaki yang sedang duduk di hadapannya. Astaga, dia masih saja menatapku seperti itu. Batin Dania yang berlagak tenang. Padahal saat itu ia begitu gugup. Telapak tangannya bahkan basah karena keringat dingin terus keluar dari pori-pori kulitnya. Tepat di saat itu para pelayan berdatangan membawa berbagai macam hidangan serta minuman untuk Tuan Daniel dan Dania nikmati. Mata Dania kembali terbelalak ketika melihat banyaknya makanan yang tersusun di atas meja. "Wah, banyak sekali," pekik Dania. "Siapa yang akan makannya?" "Kamulah, siapa lagi?" jawab Daniel masih dengan wajah datarnya. Mata Dania makin membesar. Ia menelan salivanya dengan susah payah saat membayangkan makanan sebanyak itu harus ia makan sendirian. Dania melirik Daniel yang masih menatapnya, berharap lelaki itu hanya bercanda. Namun sepertinya Dania salah. Lelaki itu tidak bercanda dan terlihat begitu serius dengan apa yang ia ucapkan barusan. "Tuan serius? Saya harus memakan semua makanan ini?" tanya Dania memastikan. Daniel mengangkat sebelah alisnya sambil tersenyum tipis. "Ya, tapi aku bisa mati kekenyangan kalau disuruh menghabiskan semua makanan ini, Tuan." Lanjut Dania dengan wajah memucat. Daniel tidak menjawab. Lelaki itu kembali tersenyum tipis kemudian mengalihkan pandangannya. Beberapa orang pelayan kembali sibuk melayani mereka, mengisi piring kosong dengan makanan kemudian meletakkannya di hadapan mereka. Daniel meraih garpu dan pisau, kemudian mulai memotong-motong stik daging sapi yang kini tersaji di atas piringnya. Ketika ingin memasukkan potongan stik tersebut ke dalam mulutnya, Daniel sempat melirik Dania. Tiba-tiba Daniel menghentikan aksinya ketika melihat gadis itu tengah berdoa sebelum memulai makan malamnya. Entah mengapa hati Daniel terasa tersentil. Ia merasa malu karena selama ini ia tidak pernah berdoa ketika ingin melakukan sesuatu. Ia bahkan sudah lupa bagaimana caranya berdoa sebelum makan. Daniel meletakkan kembali stik yang hampir saja masuk ke dalam mulutnya ke atas piring. Kemudian ikut berdoa bersama gadis itu. "Amin," ucap Dania setelah mengakhiri doanya. Begitu pula Daniel. Setelah Dania menyelesaikan doanya, gadis itu pun segera meraih sendok dan garpu, kemudian memulai makan malamnya. Tidak ada yang bicara ketika makan malam berlangsung. Baik Daniel maupun Dania sama-sama fokus dengan makanan yang ada di atas piring mereka. Hingga akhirnya Daniel menyelesaikan makan malamnya terlebih dahulu. Ia mengelap bibirnya dengan tatapan yang kembali tertuju pada Dania. Melihat Daniel yang sudah menyelesaikan makan malamnya, Dania pun ingin segera menghabiskan makanannya. Dengan tergesa-gesa Dania mengunyah serta menelan makanannya, hingga akhirnya gadis itu tersedak hingga terbatuk-batuk. Daniel menggelengkan kepalanya pelan dengan tatapan dingin yang masih tertuju pada gadis itu. "Siapa suruh makan dengan tergesa-gesa seperti itu?" celetuk Daniel. Seorang pelayan menghampiri Dania, kemudian membantu mengelus punggungnya. Pelayan itu juga menyerahkan gelas minuman, kemudian menyerahkannya kepada gadis itu. "Minumlah, Nona." Setelah semuanya reda, Dania pun segera meminta maaf kepada Daniel sambil menundukkan kepalanya. "Maafkan saya," lirih Dania. "Lain kali jangan seperti itu. Kamu akan menjadi istriku dan akan berhadapan dengan orang banyak. Jadi mulai sekarang, belajarlah menjadi wanita yang memiliki tata krama yang baik," tutur Daniel. "Memiliki tata krama yang baik? Maksudnya seperti apa?"
yang mulutnya menghina seseorang dengan mudahnya tanpa memikirkan bagaimana perasaan seseorang yang dihina begitu? Kesal Daniel dalam hati. Oh ya Tuan Daniel, setelah kita menikah, bolehkah saya kembali melanjutkan aktivitas saya sebelumnya? Ucap Daniel tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Daniel dengan alis yang saling bertaut. Saya ingin kembali mengajar anak-anak didik saya, sama seperti sebelumnya. Jawab Daniel. Di yayasan itu, Yayasan Cahaya Asa, milik Erik Nugraha? Daniel menautkan kedua alisnya, sambil menatap lelaki itu dengan heran. Seingat Daniel, ia tidak pernah membicarakan soal yayasan itu secara mendetail kepada Daniel. Dari mana Anda tahu soal nama yayasan itu? Dan apa Anda mengenali Mas Erik? Tanya Daniel yang semakin penasaran. Mas Erik? Daniel tertawa pelan setelah mendengar nama lelaki menyebalkan itu disebutkan oleh Daniel. Dan entah kenapa Daniel merasa kesal ketika Daniel menyebut nama lelaki itu dengan panggilan yang begitu manis. Tentu saja aku tahu. Bahkan aku tahu bagaimana perasaan lelaki itu terhadapmu. Lanjut Daniel, yang kini mulai mengubah ekspresi wajahnya, kembali menjadi dingin. Astaga, jangan-jangan lelaki ini berteman dengan para cenayang. Dia bahkan tahu bagaimana perasaan Mas Erik kepadaku. Padahal aku tidak pernah bercerita soal itu kepadanya. Batin Daniel sambil sesekali melirik Daniel. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 16, Hari Pernikahan. Bagaimana Tuan? Apa Anda mengizinkan saya? Tanya Daniel lagi, karena sejak tadi tidak ada keputusan dari lelaki itu. Sebenarnya apa yang bisa kamu dapatkan mengajar di tempat itu? Bukankah sebelumnya kamu bilang bahwa kamu tidak digaji? Ya, itu memang benar Tuan. Tapi saya sangat mencintai anak didik saya. Mereka sudah seperti keluarga bagi saya. Jawab Daniel sambil memasang senyuman semanis mungkin. Mencintai anak didikmu atau pria itu? Daniel masih menatap dingin ke arah Daniel. Daniel menggelengkan kepalanya pelan. Ia tidak mengerti kenapa Daniel terus mengaitkan dirinya dengan Erik. Baiklah, syaratnya kamu harus sudah ada di sini sebelum aku kembali dari kantor. Tegas Daniel. Benarkah Tuan? Oh, terima kasih banyak. Saking bahagianya, Daniel segera berdiri kemudian membungkuk hormat kepada Tuan pemarah itu. Daniel tak menjawab. Ia bangkit dari posisi duduknya, kemudian melenggang pergi meninggalkan Daniel di ruangan itu. Daniel kembali tersenyum. Ternyata di balik sikapnya yang menyebalkan, masih ada sedikit sisi baik lelaki itu. Buktinya Daniel masih mengizinkan Daniel untuk kembali mengajar. Akhirnya hari yang paling ditakuti oleh Daniel pun tiba. Hari di mana ia akan sah menjadi istri dari Tuan Daniel Dirgantara. Lelaki yang menurutnya paling menyebalkan di muka bumi. Daniel membuang napas berat sebelum ia melangkahkan kakinya menuju pelaminan, di mana lelaki itu sudah menunggunya. Daniel terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin berwarna silver yang didesain khusus oleh desainer ternama untuk mempelai wanita Tuan Daniel Dirgantara. Sebuah mahkota bertabur permata menghiasi kepala gadis itu. Mahkota itu terlalu berat menurut Daniel. Kepalanya sampai terasa pusing akibat menahan beban benda tersebut. Beberapa orang bridesmaids menunggu Daniel di depan sambil tersenyum manis menatap dirinya. Perlahan Daniel melangkahkan kakinya dan segera disambut oleh para wanita-wanita cantik dengan dress berwarna senada dengan gaun pengantin yang ia kenakan. Para wanita cantik itu menuntun Daniel melewati banyaknya tamu, dan akhirnya mereka pun tiba di depan pelaminan megah, di mana si tampan Tuan Daniel sudah menunggunya. Lelaki itu mengulurkan tangannya ke hadapan Daniel, dan segera disambut oleh gadis itu. Daniel menuntunnya ke pelaminan, dan mereka pun segera duduk di sana. Terus tersenyum, dan jangan pernah tampakkan wajah sedihmu. Kamu mengerti? Ucap Daniel dengan setengah berbisik kepada Daniel. Ya, saya mengerti. Sahut Daniel sembari memperhatikan seluruh tamu undangan yang kini memperhatikan dirinya dan Daniel. Daniel mengedarkan pandangannya, dan di antara banyaknya manusia yang berkerumun di tempat itu, tak satu pun di antara mereka yang Daniel kenali. Bahkan ayah dan ibu tirinya masih belum terlihat batang hidungnya. Di mana ayahmu? Kenapa sampai sekarang dia belum juga datang? Gumam Daniel sembari melirik jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Daniel menggelengkan kepalanya pelan. Entahlah, saya juga tidak tahu. Apakah mereka juga melarikan diri, sama seperti kakakmu yang tidak berguna itu? Jika itu benar, maka habislah kamu. Tegas Daniel dengan penuh penekanan.
sembari melirik Dania dengan tatapan yang begitu mengerikan, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Dania membuang napas berat. Ia berharap ayah dan ibu tirinya tidak akan melakukan hal bodoh itu, karena saat ini nasibnya benar-benar berada di ujung tanduk. Ayah, datanglah. Aku sudah merelakan hidupku demi kalian. Setidaknya jangan buat hidupku semakin rumit, gumam Dania dengan wajah cemas. Semua orang mulai bertanya-tanya di mana ayah Dania berada. Kenapa acara pernikahan mereka belum juga dimulai dan sebagainya. Roy pun mulai panik. Ia takut sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di hari yang spesial ini. Selama beberapa saat akhirnya Pak Adi dan Bu Ida pun tiba di tempat itu. Dengan tergesa-gesa mereka menerobos kerumunan para tamu undangan yang sudah tidak sabar ingin menyaksikan secara langsung pernikahan Daniel dan Dania. Wah Tuhan, syukurlah, seru Dania ketika menyaksikan ayah dan ibu tirinya yang kini berjalan ke arahnya dengan wajah sumringah. Beruntung ayah dan ibumu masih ingat akan pernikahan ini. Kalau tidak, Daniel menghentikan ucapannya sambil tersenyum sinis menatap Dania yang hampir putus asa. Setelah Pak Adi dan Bu Ida tiba, acara pernikahan Daniel dan Dania pun segera dimulai. Acaranya berjalan dengan lancar hingga akhirnya Dania pun sah menjadi Nyonya Daniel Dirgantara. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 17, Adelia. Selamat ya Daniel, akhirnya kalian sah menjadi suami istri. Ucap seorang pria tampan yang kini berdiri tepat di hadapan Daniel dan Dania. Pria tampan berusia 45 tahun tersebut datang bersama anak perempuannya yang juga terlihat sangat cantik. Terima kasih Om. Di mana Tante? Daniel mencoba melihat sekelilingnya dan mencari sosok wanita yang ia sebut Tante tersebut. Dia punya sedikit masalah mendadak yang tidak bisa ia tinggalkan. Jadi tidak bisa ikut hadir hari ini. Tapi kamu tenang saja Daniel. Tantemu berjanji akan menemuimu besok. Jawab pria yang tidak lain adalah paman dari Daniel, adik laki-laki dari mendiang ayahnya. Daniel pun mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Selamat ya Daniel. Tapi gadis cantik berusia 20 tahun tersebut memperlihatkan wajah Dania dengan seksama sambil menautkan kedua alisnya. Perasaan wanita yang dulu kakak kenalkan padaku bukan yang ini, atau itu hanya perasaanku saja? Lanjutnya dengan wajah heran. Ya, Daniel tidak ingin menceritakan tentang kepergian Adelia kepada seluruh keluarganya, termasuk pamannya tersebut. Bahkan tidak sedikit dari tamu undangan yang tidak menyadari bahwa nama mempelai wanita di surat undangan yang dibagikan telah berubah dan bukan lagi Adelia Permatasari, melainkan Dania Namira. Kamu ini Sally, kesal Om Tommy kepada putrinya tersebut. Lelaki itu sedikit cemas karena raut wajah Daniel terlihat berubah saat itu. Serius ayah, gadis ini bukan wanita yang dulu diperkenalkan sama Kak Daniel kepadaku. Yang dulu terlihat lebih dewasa dari gadis ini, bisik Sally kepada ayahnya tersebut. Itu benar Sally, dia bukanlah Adelia tetapi Dania. Jawab Daniel dengan tegas. Nah, benarkan apa kataku? Celetuk Sally. Dania, ini Om Tommy dan Sally, anaknya Om Tommy. Ucap Daniel kepada Dania, tanpa menoleh sedikit pun ke arahnya. Dania pun tersenyum kemudian mengelurkan tangannya kepada kedua orang itu, dan mereka pun saling berkenalan. Senang berkenalan denganmu Dania, ucap Sally dan juga Om Tommy. Tak terasa acara pernikahan yang megah dan meriah itu pun selesai. Bahkan acara pernikahan itu sampai ke telinga Adelia yang masih terdiam di persembunyiannya. Wanita itu menatap layar ponselnya dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Matanya menohok tajam saat memperhatikan foto Daniel dan Dania yang memperlihatkan buku nikah mereka ke depan kamera. Dania, bagaimana gadis itu bisa berada di sana dan menggantikan posisiku? Adelia membuang napas berat. Sebenarnya ia pun masih ragu dengan keputusannya meninggalkan Daniel. Namun untuk kembali pun rasanya sudah sangat terlambat. Tiba-tiba Adelia teringat akan kemarahan Daniel yang begitu mengerikan hanya gara-gara hal sepele yang ia lakukan saat itu. Ya, saat itu Adelia berjanji bertemu dengan Daniel di sebuah restoran. Daniel rela meninggalkan meeting pentingnya demi bertemu dengan wanita yang sangat dicintainya itu. Namun hingga berjam-jam lamanya, Adelia tidak kunjung tiba. Daniel yang sudah mulai kesal segera menyusul Adelia ke tempat pemotretan, di mana Adelia masih sibuk dengan pekerjaannya. Wanita itu masih melakukan pemotretan bersama seorang lelaki
yang merupakan model internasional yang sengaja diundang untuk melakukan pemotretan bersamanya. Melihat hal itu, Daniel pun marah. Ia yang sudah tidak bisa mengontrol emosinya melemparkan vas bunga yang hampir saja mengenai tubuh Adelia. Semua orang panik, terlebih Adelia. Ia tidak menyangka, lelaki tampan yang selama ini selalu baik dan sangat perhatian kepadanya, bisa berlaku mengerikan seperti itu. Setelah Adelia selidiki, ternyata Daniel memang memiliki sedikit kelainan. Lelaki itu tidak bisa mengontrol kemarahannya. Mengetahui hal itu, Adelia pun mulai berpikir, kalau menjadi kekasih saja, Daniel sudah berani bersikap seperti itu. Apalagi jika mereka sudah resmi menikah. Mungkin setiap hari ia akan babak belur dibuatnya. Seperti itulah pikir Adelia, hingga ia memutuskan untuk pergi dari Daniel. Sudahlah Adelia, buat apa kamu masih memikirkan Daniel si pemarah itu? Sebaiknya nikmati saja kebebasanmu. Daripada kamu hidup bersama lelaki itu dengan kondisi terjerat dan tersiksa, lebih baik seperti ini kan? Tutur Samuel Melville, model internasional yang ternyata ikut andil dalam pelarian Adelia. Ucapan Samuel saat itu membuat lamunan Adelia buyar. Ia berbalik kemudian menatap Samuel yang masih berbaring di atas ranjang berukuran king size tersebut sambil tersenyum tipis. Aku tidak memikirkannya, kamu tenang saja, jawab Adelia. Lelaki yang hanya menggunakan celana boxer tersebut menghampiri Adelia yang masih berdiri di balkon kamar. Sam menatap Adelia lekat, sambil merapikan rambut Adelia yang berantakan karena tertiup angin. Ya, saat itu Adelia tengah berada di sebuah villa pribadi milik Samuel yang terletak tak jauh dari pantai. Suara deburan ombak serta hembusan angin di tempat itu membuat suasananya semakin romantis. Aku memang tidak sekaya lelaki itu, Adelia. Tapi aku berjanji akan selalu membahagiakanmu dan tidak akan pernah menyakitimu. Ucap Samuel yang kemudian melabuhkan ciuman hangatnya di bibir Adelia. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 18, Gaun Pengantin. Setibanya di kediaman megahnya, Daniel segera melangkahkan kaki jenjangnya menuju kamar utama, kamar yang ia tempati selama ini. Sementara Daniel tertinggal jauh di belakang sambil menyeret gaun pengantinnya yang berat dengan ekor panjang menjulur ke belakang. Ah, dasar. Biasanya kan ya, pengantin baru itu digendong hingga masuk kamar. Lah ini, jangankan digendong, dipedulikan saja tidak. Gerutu Dania yang tampak kesusahan dengan gaun pengantinnya yang begitu berat tersebut. Beberapa pelayan yang melihat Dania kesusahan segera menghampiri gadis itu. Mereka mencoba membantu mengangkat gaun pengantinnya, kemudian mengikuti langkah Dania hingga menuju kamarnya. Dania hendak berbelok ke arah kamarnya, tetapi salah seorang pelayan menegurnya. Nona Dania, barang-barang Anda sudah dipindahkan ke kamar utama, ucap pelayan tersebut. Hah? Kamar utama? Dania tampak kebingungan. Iya Nona, kamar utama, kamarnya Tuan Daniel, saut pelayan itu. Loh, kenapa barang-barangku diletakkan di sana? Siapa yang menyuruh kalian memindahkannya? Tanya Dania yang benar-benar lupa dengan apa yang dikatakan oleh Roy dulu. Tuan Daniel sendiri, Nona. Bukankah kalian sudah sah menjadi suami istri? Dania menepuk jidatnya. Astaga, kalian benar. Maafkan aku. Aku benar-benar lupa. Jawab Dania. Ya Tuhan, semoga laki-laki itu tidak melakukan hal yang aneh-aneh padaku malam ini. Gumamnya sembari melangkah menuju kamar utama dengan dituntun oleh para pelayan. Setibanya di depan rumah utama, Daniel sempat terdiam sambil memperhatikan pintu kamar nan megah itu. Pintu dengan ukiran khusus yang begitu indah. Salah seorang pelayan membuka pintu tersebut, yang memang tidak dikunci oleh Daniel. Setelah pintu terbuka, tatapan Daniel langsung tertuju pada sosok Daniel yang sedang melepaskan setelan jasnya. Silakan masuk, Nona, ucap salah seorang pelayan sambil tersenyum hangat kepada Dania. Terima kasih. Perlahan Dania masuk ke dalam ruangan yang luas itu, sembari menyeret gaun pengantinnya lagi. Ya Tuhan, kenapa gaun pengantin ini menyusahkan sekali? Gumamnya. Daniel melirik Dania untuk sesaat kemudian kembali fokus pada kancing kemejanya. Lelaki itu melepaskan satu persatu kancing kemejanya hingga semuanya terlepas. Sementara itu Dania mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Ia mencoba mencari tempat yang namanya kamar mandi, hingga akhirnya ia pun menemukannya. Dania berniat ingin melepaskan gaun pengantinnya di ruangan itu, agar tidak terlihat oleh Daniel. Namun baru saja Dania kembali menyeret gaun pengantinnya, Daniel menegurnya. Mau kemana kamu?
Tanyanya sambil berbalik dan kini menatap Dania dengan wajah datar tanpa ekspresi apapun. Ke kamar mandi, aku ingin melepaskan gaun pengantinku, jawab Dania sambil tersenyum kecut. Kenapa harus di kamar mandi? Lepaskan saja di sini. Bukankah sekarang ini aku sudah menjadi suami sahmu? Lagi pula kamu tidak usah GR, sebab kamu itu bukanlah tipeku. Ucap Daniel yang begitu yakin. Ia bahkan memasang wajah malas ketika menatap Dania. Ya, bagi seorang Daniel yang selama ini selalu menjadi rebutan para wanita-wanita cantik dan seksi, sosok Dania bukanlah apa-apa. Bahkan menurutnya, gadis itu tidak ada istimewanya sama sekali. Ya, baiklah. Dania pun menurut saja, daripada memancing keributan bersama lelaki menyebalkan itu. Dania mengempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur king size miliknya, sambil menatap langit-langit kamar, tanpa mempedulikan Dania yang sedang mencoba melepaskan gaun pengantinnya. Wah, bagaimana cara melepaskan gaun pengantin ini? Kancingnya saja terletak di belakang, ucap Dania yang mulai panik. Dania melangkahkan kakinya menuju pintu kamar sambil menyeret gaun pengantinnya. Ia berharap masih ada pelayan yang berada di luar untuk membantunya melepaskan gaun tersebut. Menyadari hal itu, Daniel mengangkat kepalanya dan kembali menyapa Dania. Mau kemana lagi kamu? Aku butuh bantuan seseorang pelayan untuk melepaskan gaun pengantin ini, karena kancingnya ada di punggungku, jawab Dania. Daniel membuang napas kasar. Ia bangkit dari posisinya dan menghampiri Dania. Menyusahkan saja. Sini, biar aku bantu. Biar pelayan saja, Tuan Daniel, tolak Dania. Berani membantahku? Mata lelaki itu melotot, membuat nyali Dania menciut. Baiklah, sahut Dania seraya memutar tubuhnya dengan posisi membelakangi Daniel. Dengan wajah yang masih menekuk, Daniel meraih satu persatu kancing tersebut kemudian melepaskannya. Ada rasa sesak di hati Daniel saat itu. Saat dia kembali teringat akan sosok Adelia, wanita pemilik gaun pengantin itu yang sesungguhnya. Satu persatu kancing itu terlepas dan akhirnya punggung mulus milik Dania terlihat dengan sangat jelas di mata Daniel. Lelaki itu sempat terdiam saat memperhatikan punggung putih dan mulus milik Dania, yang seolah menantang untuk disentuh olehnya. Daniel sempat menelan salivanya dengan susah payah, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengalihkan pandangannya, dan seolah-olah tidak terjadi apapun. Sudah selesai, kamu bisa melepaskan sendiri, ketus Daniel yang kemudian kembali ke posisinya semula. Terima kasih, ucap Dania kemudian. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 19, Drama Baju Tidur. Sementara Dania melepaskan pakaiannya, Daniel memilih menuju kamar mandi dan melakukan ritual mandinya di sana. Setelah berhasil melepaskan gaun pengantin yang ekstra berat serta menyusahkan itu, Dania pun segera menyingkirkannya. Seandainya aku yang disuruh memilih, mungkin aku tidak akan memilih gaun itu. Sudah berat, menyusahkan pula. Ya, walaupun aku akui itu adalah gaun pengantin paling spektakuler yang pernah aku lihat. Gumam Dania sembari memilih pakaian yang ada di dalam koper miliknya. Tidak berselang lama, Daniel keluar dari kamar mandi dengan aroma wangi yang semerbak, memenuhi ruangan kamar yang luas itu. Dania sempat terdiam, sambil memperhatikan wajah tampan Daniel dengan rambut hitam legam yang setengah basah. Tubuhnya yang putih mulus serta perut yang six-pack membuat lelaki itu terlihat begitu sempurna. Ya Tuhan, Dania bergumam sambil menelan salivanya. Dia begitu sempurna. Belum habis Dania bergumam, tiba-tiba sebuah handuk basah melayang tepat di wajahnya. Sebuah handuk yang digunakan Daniel untuk mengeringkan rambut indahnya. Kenapa kamu melihatku seperti itu, ha? Memangnya aku kayak brownies? Tuh, lihat, ilermu menetes. Ketus Daniel yang akhirnya menyadari bahwa saat itu Dania menatapnya dengan tatapan tidak biasa. Dania menyingkirkan handuk itu dari wajahnya dengan kasar. Ia mendengus kesal sembari melemparkan handuk basah itu ke ranjang pakaian kotor. Bukan seperti kue brownies, Tuan, tetapi lebih tepatnya seperti semur jengkol, gumam Dania yang masih bisa didengar dengan jelas oleh lelaki itu. Apa kamu bilang? Semur jengkol? Pakiknya dengan mata melotot. Tidak Tuan, aku cuma bercanda, sahut Dania sembari berlari kecil menuju kamar mandi dan membiarkan Daniel yang masih menggerutu kesal dalam ruangan itu. Telinganya tajam sekali. Aku kira lelaki itu tidak akan mendengar ucapanku. Ternyata aku salah. Untung aku tidak sempat digeprek olehnya.
ucap Dania sembari menggantung pakaian yang baru saja ia ambil dari kopernya. Sebelum memulai ritual mandinya, Dania memperhatikan kamar mandi pribadi milik Daniel. Gadis itu menggelengkan kepalanya sambil berdecak kagum. Ya Tuhan, lihatlah kamar mandinya. Bolehkah hiasan berwarna gold itu kubawa pulang dan kupersembahkan kepada ayah agar ia bisa mengganti mobil bututnya yang sudah berkarat itu? Gumam Dania sambil tertawa renyah. Sementara Dania sibuk mengagumi kamar mandi milik Daniel, ternyata lelaki itu masih sibuk menggerutu sambil mengenakan piyama tidurnya. Dasar gadis aneh. Masa aku disamakan dengan semur jengkol? Memang apa yang ia pikirkan tentang aku? Apa aku bau? Daniel tertawa sinis. Tidak mungkin. Bahkan selama hidupku, aku tidak pernah tahu bagaimana bau keringatku. Lanjutnya. Setelah selesai mengenakan piyama tidurnya, Daniel pun segera naik ke atas tempat tidur dan duduk berselonjor dengan punggung bersandar di sandaran tempat tidur. Lelaki itu memasang kacamata, baca serta laptop yang terletak di atas nakas. Ketika Daniel sedang asik bersama laptopnya, Dania yang baru saja menyelesaikan ritual mandinya segera keluar dari kamar mandi. Dania terlihat lebih segar, wajah polosnya terlihat lebih manis dengan rambut hitam panjang yang tergerai indah. Mendengar pintu kamar mandi yang terbuka, Daniel segera menoleh ke arahnya. Lelaki itu tersentak kaget saat melihat penampilan Dania saat itu. Bahkan laptop yang berada di pangkuannya pun terjatuh ke samping. Astaga, kamu mengagetkan aku. Kenapa kamu berpakaian seperti itu, ha? Pakiknya dengan mata membulat. Lah, memangnya ada yang salah ya? Dania menautkan kedua alisnya sambil memperhatikan penampilannya saat itu. Ya, Dania tetaplah Dania. Gadis dengan sejuta kesederhanaannya. Gadis itu mengenakan baju daster favorit emak-emak yang ternyata juga menjadi favorit gadis itu. Baju apa itu yang kamu kenakan? Gadis aneh. Para pelayanku saja tidak mengenakan pakaian yang seperti itu. Kenapa kamu malah mengenakannya? Di mana aku akan meletakkan wajahku jika ada seseorang yang melihatmu seperti itu? Ketus lelaki itu lagi dengan wajah anehnya menatap Dania. Dania memasang wajah malas. Dengan begitu yakin Daniel berkata seperti itu, padahal dia sendiri tidak tahu bagaimana penampilan para pelayannya ketika di malam hari. Baiklah yang mulia, sekarang aku harus mengenakan baju apa? Dania tidak kalah kesal, berdebat pun tidak ada gunanya. Pasti lelaki itu akan memenangkan perdebatan mereka. Lihatlah di lemari pakaian, semua pakaianmu sudah tersedia dari A sampai Z. Sahut Daniel sembari menunjuk ke arah lemari pakaian dengan ukuran yang begitu besar. Berdiri kokoh di salah satu sudut ruangan itu. Tanpa bertanya lagi, Dania pun bergegas menghampiri lemari pakaian tersebut. Dania membelalakan matanya setelah pintu lemari terbuka. Apa yang dikatakan oleh lelaki itu benar adanya. Berbagai pakaian sudah tersedia di sana dari A sampai Z. Namun ada satu yang Dania tidak suka. Pakaian tidur yang harus ia kenakan bukanlah piyama, melainkan lingerie seksi pemikat hati para lelaki. Dania tidak mengerti mengapa di antara banyaknya lingerie yang berjejer, tak ada satupun yang terlihat sopan. Karena lingerie itu terlihat sama saja, Dania pun meraih salah satu lingerie secara acak, kemudian bergegas mengenakannya. Saat Daniel kembali fokus pada layar laptopnya. Setelah mengenakan lingerie tersebut, Daniel pun kembali menghampiri tempat tidur sambil memeluk tubuhnya. Ia mencoba menutupi bagian-bagian terlarang, yang terlihat dengan sangat jelas. Bagaimana dengan ini? Tanya Dania dengan ragu-ragu kepala Daniel. Daniel kembali menoleh. Lelaki itu kembali terperanjat melihat penampilan Dania. Kamu ingin menggodaku ya? Pakiknya lagi sambil melotot tajam. Namun tonjolan di leher lelaki itu tidak bisa berbohong. Benda itu terlihat turun naik ketika menyaksikan kemolekan tubuh Dania. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 20, Tuan menyebalkan. Ya ampun Tuan, aku tidak bermaksud menggodamu. Coba Tuan lihat saja sendiri pakaian yang ada dalam lemari itu. Semuanya sama, yang beda hanya modelnya saja. Celetuk Dania. Ah, alasanmu saja. Sekarang kamu berdiri di pojokan sana. Daniel menunjuk ke salah satu sudut kamar dan memerintahkan Dania agar berdiri di sana. Walaupun hati kecil Dania menolak, tapi akhirnya ia pun menurut saja dan berdiri di pojokan kamar sama menekuk wajahnya. Sekarang aku harus apa? Daniel menyeringai. Ia menutup laptopnya, kemudian meletakkannya kembali ke atas nakas bersama kacamata baja yang tadi ia kenakan. Karena takut termakan omongannya sendiri, Daniel terpaksa mengambil cara licik agar tidak tergoda pada kemolekan tubuh gadis itu.
sekarang aku akan menghukummu. Karena sudah berani membuat aku jantungan. Sebagai hukumannya, kamu harus katakan, Tuan Daniel tampan. Secara berulang-ulang, hingga aku tertidur. Daniel merebahkan tubuhnya, dan mulai memejamkan matanya sambil tersenyum puas. Apa? Bagi Daniel yang tidak terima akan hukuman itu. Sudah, lakukan saja, ucap Daniel. Ya Tuhan, dosa besar apa yang sudah aku berbuat hingga aku harus dihukum dengan mendapatkan suami menyebalkan seperti dia? Gerutu Daniel yang sudah sangat-sangat kesal. Lakukan, kalau tidak... Belum habis Daniel bicara, Daniel sudah menyahut ucapan lelaki itu. Baiklah, baiklah. Daniel menghembuskan napas berat sebelum melaksanakan hukuman yang diberikan oleh Daniel. Tuan Daniel tampan, Tuan Daniel tampan, Tuan Daniel tampan, ucap Daniel berulang-ulang sambil sesekali memutarkan bola matanya. Sementara Daniel memejamkan matanya sambil tersenyum puas, seolah sedang mendengarkan musik pengantar tidur yang terdengar sangat merdu. Tambah beberapa kata lagi. Tuan Daniel tampan dan Daniel jelek. Ayo, sekarang lanjutkan. Ditanya lagi, masih dengan mata tertutup. Daniel mengepalkan kedua tangannya dengan wajah kesal. Lelaki itu benar-benar sudah memancing emosinya. Ingin rasanya ia mencaci serta memaki lelaki tampan dan menyebalkan itu. Namun ketika ia teringat akan statusnya yang hanya sebagai pengantin pengganti, tidak lebih dari sekedar penebus kesalahan yang dilakukan oleh kakak tirinya, dan ia pun mengurungkan niatnya, dan dengan terpaksa kembali mengikuti perintah lelaki itu. Tuan Daniel tampan dan Dania jelek. Tuan Daniel tampan dan Dania jelek. Tuan Daniel tampan dan Dania jelek. Ucap Dania berulang-ulang sampai mulutnya pun rasa bosan mengucapkannya. Hingga akhirnya lelaki itu benar-benar terlelap. Wajah menyebalkannya itu terlihat lebih manis ketika ia dalam posisi tidur. Dania menghentikan ucapannya sembari melirik wajah Daniel dan dari tempatnya berdiri. Tuan Daniel, Tuan, apa Tuan sudah tidur? Tanya Dania dengan sangat hati-hati. Dania takut lelaki itu masih terjaga, kemudian mulutnya yang jahil itu kembali mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Setelah yakin bahwa lelaki pemarah itu sudah tertidur, Dania pun mengembuskan napas lega. Ia berjalan menuju sebuah sofa mewah yang berada tak jauh dari tempat tidur. Dania menjatuhkan tubuhnya di atas sofa, kemudian mencoba beristirahat. Sebenarnya hari ini adalah hari yang paling melelahkan bagi Dania. Berpura-pura bahagia di acara pernikahannya, terus menyunggingkan sebuah senyuman palsu, dan sekarang ditambah dengan perilaku menyebalkan yang selalu ia dapatkan dari lelaki tampan yang kini sah menjadi suaminya itu. Tak terasa Dania pun akhirnya tertidur saking lelahnya. Dania tidak sadar bahwa ternyata Daniel kembali terjaga beberapa jam setelah ia tertidur. Daniel mencari keberadaan sosok Dania yang sudah tidak ada di pojokan, dan akhirnya ia menemukan gadis itu terbaring di atas sofa. Perlahan Daniel bangkit kemudian menghampiri Dania yang sudah tertidur lelap. Wajah polos Dania terlihat sangat manis di mata Daniel. Lelaki itu bahkan tidak sadar bahwa saat itu jari-jarinya berkeliaran mengelus pipi Dania yang kemerah-merahan. Astaga, apa yang sudah aku lakukan? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Kalau keterusan seperti ini, lama-lama aku pasti akan jatuh cinta pada gadis ini. Tidak boleh. Kalau itu terjadi, aku yakin dia akan menertawakan diriku dengan sangat keras. Kumam Daniel dengan wajah cemas. Perlahan Daniel mengangkat tubuh Dania dan membawanya ke atas tempat tidur. Gadis itu sempat menggeliat ketika Daniel meletakkan tubuhnya ke atas tempat tidur dan empuk tersebut. Namun setelah beberapa detik berikutnya, Dania pun kembali terlelap. Keesokan harinya. Bagik Dania dengan wajah memucat ketika menemukan dirinya berada di dalam pelukan Daniel yang masih tertidur. Namun setelah mendengar teriakan Dania, Daniel pun bangkit sambil menekuk wajahnya. Kenapa teriak-teriak? Ini masih pagi, gadis aneh. Kesal Daniel sambil mengucek telinganya yang terasa sakit setelah mendengar teriakan Dania. Maafkan aku, Tuan. Tapi aku bingung bagaimana bisa aku tertidur di sini padahal tadi malam aku... Aku apa? Allah, bilang saja kamu sudah mulai tertarik pada aku kan? Dan naik ke atas tempat tidur tanpa seizin dariku, agar bisa menyentuh dan juga memeluk tubuhku. Sela Daniel yang sambil mencebikkan bibirnya. Hah? Tidak, Tuan. Aku berani bersumpah bahwa tadi malam aku tidur di sofa. Makanya aku bingung kenapa sekarang bisa berada di sini. Tutur Dania yang benar-benar bingung. Bagaimana selanjutnya?
Sampai bertemu di next episode.